Su-35 sempat digadang-gadang menjadi tulang punggung baru TNI Angkatan Udara. Namun, rencana ambisius tersebut akhirnya runtuh akibat ancaman Amerika Serikat. Pada pertengahan dekade 2010-an, Indonesia mulai mencari pesawat tempur generasi 4 plus untuk menggantikan armada F-5 Tiger yang telah dipensiunkan. Salah satu kandidat terkuat saat itu adalah Sukhoi Su-35 buatan Rusia, pesawat tempur bermesin ganda yang dikenal memiliki daya jelajah jauh, kemampuan manuver ekstrim, serta radar dan persenjataan jarak jauh yang unggul di kelasnya. Ketertarikan Indonesia terhadap Su-35 diwujudkan secara resmi pada Februari 2018, ketika pemerintah Indonesia menandatangani kontrak pembelian 11 unit Su-35 dengan Rusia. Nilai kontrak diperkirakan melebihi 15 triliun rupiah dengan skema pembayaran barter komoditas, serta janji kerja sama industri pertahanan. Namun, meskipun kontrak telah ditandatangani, satupun Su-35 tidak pernah dikirimkan. Hambatan terbesar datang dari faktor geopolitik global, khususnya penerapan Undang-Undang CAATSA oleh Amerika Serikat yang berlaku sejak Agustus 2017. Undang-undang ini memungkinkan AS menjatuhkan sanksi kepada negara yang melakukan transaksi alutsista strategis dengan Rusia. Jika Indonesia tetap menerima Su-35, risiko yang dihadapi bukan hanya sanksi diplomatik, tetapi juga sanksi keuangan. Indonesia berpotensi mengalami pembatasan akses ke sistem perbankan internasional, kesulitan pembiayaan pertahanan, hingga terganggunya kerjasama dengan lembaga keuangan global. Risiko ini dinilai sangat serius bagi stabilitas ekonomi dan program modernisasi militer jangka panjang. Selain itu, ada ancaman yang tak kalah krusial, yakni masalah suku cadang alutsista yang sudah dimiliki Indonesia. TNI AU saat ini mengoperasikan berbagai pesawat buatan barat seperti F-16 dan C-130 Hercules, yang sangat bergantung pada dukungan logistik, suku cadang, serta sistem pemeliharaan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Jika sanksi CAATSA dijatuhkan, aliran suku cadang, upgrade sistem, dan dukungan teknis pesawat-pesawat tersebut berpotensi terhambat, yang pada akhirnya dapat menurunkan kesiapan tempur TNI AU secara keseluruhan. Di luar CAATSA, kendala pembiayaan juga ikut berperan. Skema barter yang disepakati terbukti kompleks dan sulit direalisasikan secara administratif. Pada saat yang sama, tekanan diplomatik dari Amerika Serikat semakin meningkat disertai tawaran alternatif pesawat tempur barat yang dinilai lebih aman secara politik dan lebih kompatibel dengan sistem pertahanan Indonesia. Akhirnya, Indonesia memilih mengalihkan arah modernisasi kekuatan udara dengan memesan pesawat tempur Rafale dari Prancis serta membuka jalan bagi pengadaan F-15IX dari Amerika Serikat. Kontrak Su-35 dengan Rusia pun berada dalam kondisi menggantung, tidak dibatalkan secara resmi, tetapi juga tidak pernah dijalankan. Secara kemampuan tempur murni, Sukhoi Su-35 bukanlah pesawat yang bisa dianggap remeh. Jet tempur Rusia ini dikenal sangat unggul dalam pertempuran jarak dekat, dengan kemampuan manuver ekstrim dan daya jelajah jauh yang menjadikannya ancaman serius di udara. Namun, kekuatan Su-35 lebih menonjol sebagai pesawat penguasa udara dan berdiri relatif sendiri dalam ekosistem pertahanan modern. Sebaliknya, Indonesia membutuhkan pesawat tempur yang bukan hanya kuat dalam duel udara, tetapi juga mampu beroperasi dalam jaringan perang modern yang terintegrasi. Disinilah Rafale dan F-15EX menawarkan keunggulan strategis. Rafale dikenal sebagai pesawat multi-role sejati dengan kemampuan menjalankan berbagai misi, mulai dari pertahanan udara, serangan presisi, hingga patroli maritim, dalam satu platform yang sama. Didukung radar AESA dan sistem peperangan elektronik canggih, Rafale memberi Indonesia fleksibilitas tinggi untuk mengamankan wilayah udara dan laut yang luas. Sementara itu, F-15EX hadir sebagai pesawat tempur berat dengan daya angkut persenjataan sangat besar dan jangkauan tempur jauh. Kemampuan ini membuatnya ideal sebagai alat penangkal strategis, terutama untuk menjaga wilayah udara Indonesia yang membentang ribuan kilometer. Lebih dari sekadar pesawat, F-15EX menawarkan integrasi penuh dengan sistem pertahanan barat yang sudah lebih dulu dimiliki TNI Angkatan Udara. Keunggulan utama Rafale dan F-15EX bukan hanya soal performa, tetapi juga soal keberlanjutan. Keduanya bebas dari risiko sanksi CAATSA, memiliki rantai logistik yang jelas, serta menjamin ketersediaan suku cadang dan dukungan teknis jangka panjang. Hal ini menjadi faktor krusial bagi Indonesia yang tidak ingin kesiapan tempurnya terganggu oleh masalah politik global.
Rafale dan F-15IX dipilih bukan karena Su-35 kalah secara kemampuan, tetapi karena keduanya menawarkan kombinasi kekuatan, interoperabilitas, dan keamanan strategis yang lebih sesuai dengan kebutuhan pertahanan Indonesia di masa depan. Berbeda dengan Su-35 yang akhirnya kandas, Indonesia telah mengambil langkah nyata dalam pengadaan pesawat tempur barat. Untuk Dassault Rafale, Indonesia sudah resmi membeli pesawat ini dari Prancis. Kontrak ditandatangani secara bertahap sejak 2022 hingga tuntas pada 2024 dengan total 42 unit Rafale yang akan dioperasikan TNI Angkatan Udara. Nilai keseluruhan kontrak diperkirakan mencapai 120 triliun rupiah, termasuk persenjataan, pelatihan, dan dukungan logistik. Sementara itu, untuk F-15IX Eagle II buatan Amerika Serikat, statusnya masih berada pada tahap rencana dan komitmen awal. Indonesia menyatakan minat untuk membeli hingga 24 unit F-15IX dan Amerika Serikat telah menyetujui potensi penjualan tersebut melalui skema Foreign Military Sales. Nilai paketnya diperkirakan mencapai 200 triliun rupiah tergantung konfigurasi, persenjataan, dan sistem pendukung yang dipilih. Namun hingga kini, kontrak finalnya belum ditekan. Dengan demikian, Rafale sudah menjadi bagian dari masa depan kekuatan udara Indonesia, sementara F-15X masih menunggu keputusan akhir. Keduanya mencerminkan arah baru modernisasi TNI AU, mengutamakan kekuatan tempur, interoperabilitas, dan kepastian dukungan jangka panjang.